Baru-baru ini, nama Feriska Prihendra viral di media sosial bahkan sampai menyita perhatian masyarakat. Pasalnya, perempuan yang akrab disapa Bu Ika ini membuka praktek pengobatan yang tak biasa, yaitu dengan menggunakan daun sirih. Uniknya, hanya dengan menggunakan beberapa lembar daun sirih, Bu Ika bisa mendeteksi berbagai macam penyakit pasiennya, bahkan sampai berhasil menyembuhkannya. Lalu, apa rahasia di balik pengobatan alternatif yang dikenal dengan nama totok sirih ini? Benarkah ada kekuatan magis dalam selembar daun sirih yang diyakini bisa memancarkan energi positif? Untuk membuktikan kebenarannya, tim Secret Story mendatangi langsung tempat pengobatan totok sirih Bu Ika yang berlokasi di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Nah, ini nih tempatnya nih yang katanya nggak pernah sepi setiap hari sampai ada ratusan pasien yang datang ke sini. Ini daftar bukanya sih prakteknya jam 11. Tapi dari jam 7 pagi itu antriannya udah penuh banget. Ini saya coba mau ikut daftar, mudah-mudahan langsung dapat antrian untuk terapi nanti. Dan benar saja, meski praktek belum dibuka, tetapi antrian calon pasien sudah mengular sejak pagi. Tak main-main, jumlah pasien yang datang untuk berobat bisa mencapai 200 orang setiap harinya. Selain mendaftar untuk mendapatkan nomor antrian, pasien juga diwajibkan membawa 3 liter air mineral dan 85 lembar daun sirih yang nantinya akan digunakan sebagai media penyembuhannya. Lalu, seperti apakah metode pengobatan yang dilakukan Bu Ika kepada para pasiennya? Kami sedikit penasaran. Konon Bu Ika bisa menerawang alias mengetahui jenis penyakit yang bersarang di tubuh pasiennya. Jadi begini, ketika pasien datang ke kita, jadi Ika kan langsung totok syaraf tuh, acupressure tuh. Ketika Ika notok pasien, itu melalui aliran darahnya, denyut nadinya, yang di lehernya, itu semua udah kedetek semua dan kebaca semua. Kalau di medis kita kayak radiologi pendukung gitu loh. Jadi langsung kebaca nih, misalnya kolesterolnya sekian. Tapi kan namanya ditotok ya pasti ada rasa sakit ya. Semakin sakit semakin banyak penyakitnya. Kalau nggak sakit itu nggak, berarti dia penyakitnya nggak begitu banyak. Iya, jadi makanya kewajar dong teriak-teriak. Tapi ada anak-anak yang slow aja karena dia nggak ada penyakit. Dalam satu sesi terapi, Bu Ika tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar 3-5 menit saja per pasien. Meski begitu, pasien akan merasakan sensasi pijat yang berbeda, bahkan bisa merasakan perubahan yang ada di dalam tubuh. Iya oke, ya asik ya, rasanya sakit ya. Ya sebelahnya ya di jantung nih. Jadi kamu kadang kalau kecapean ngos-ngosan, oke. Dikit lagi, ya alhamdulillah. Akhirnya, jadi kalau ditanya sebenarnya rasanya kayak gimana tuh, panas, cekit-cekit, pedes. Iya, pedes tapi cabai level berapa gitu? Aduh, kayak level 20. Tapi begitu Yai pukul itu sakit, begitu pas diangkat udah kayak hilang lagi. Meski terbilang baru saja viral belakangan, Bu Ika ternyata telah menjalani praktek ini sejak tahun 2012. Dan 2 cabang di kota Palembang serta Jakarta, terapi totok sirih sudah berhasil menyembuhkan ratusan pasien dengan segala macam keluhan yang berbeda-beda. Lalu, jenis penyakit apa saja yang bisa diobati dengan terapi totok daun sirih ini? Benarkah media daun sirih yang digunakan bisa menyerap elemen buruk segala penyakit dari yang biasa bahkan sampai penyakit kronis? Sejauh ini semua penyakit dari kanker, dari yang kronis, dari kolesterol, terus lagi ada juga penyempitan syaraf, ada juga yang lumpuh, ada juga yang patah tulang, dan ada juga yang kelainan tulang, macam-macam. Ada juga yang kayak misalnya yang penyakit kulit, macam-macam. Jadi insya Allah semua penyakit. Bahkan pasiennya berasal dari semua kalangan, dari masyarakat umum, pejabat, dan juga selebriti. Salah satunya Teti Lis Indriati, artis era 90-an ini, mengaku ketagihan menjalani terapi totok sirih karena terbukti merasakan perubahan signifikan dari penyakit yang dideritanya. Kemarin dia ada autoimun soalnya. Ya, tahan ya Bu Neni. Ya, tahan ya.
Bayangin dalam kurun waktu singkat termasuk ini kepala saya yang sakit kali ini, kalau kamu tuh sakit sekali. Alhamdulillah sekarang walaupun katanya belum terlalu sempurna, tapi buat saya yang saya rasakan alhamdulillah ya enakan jauh. Lutut saya juga yang katanya harus disuntik atau apa dioperasi, teman-teman banyak yang dioperasi disuntik akibatnya malah nggak bisa jalan. Saya memang sakit banget sih, tapi alhamdulillah sekarang udah 85% saya merasakan kesembuhan. Bahkan beberapa pasien juga mengaku sudah putus asa menjalani pengobatan medis modern sebelum memutuskan menjalani terapi totok sirih Bu Ika. Saya sakit stroke ya. Saya stroke dari tahun 2020. Pas pandemik ya, bulan Agustus, ya udah saya hampir 3 tahun lebih ya kan. Ya, saya lihat tadinya sih memang cara ngomong saya juga masih kadang-kadang masih cadel, masih apa. Tapi setelah saya ditotok tuh pikiran saya lebih cemerlang. Kerjaan saya malah lebih meningkat. Saya masih hubungan sama relasi saya sama TV station. Bahkan Iwan yang awalnya rutin menjalani pengobatan di Singapura untuk penyakit di matanya, akhirnya berlabuh di terapi totok sirih. Saya coba ke dokter-dokter sini sudah banyak lah ya. Mereka mengatakan sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan sama sekali. Jadi saya cari alternatif. Ya coba alternatif beberapa kali, nggak ada yang berhasil. Kemudian saya ketemu kawan, teman. Dia bilang di Tebet ada nih katanya. Mungkin bisa saya coba datang kemari. Yang paling kelihatan beda banget. Badan saya lebih segar. Satu itu, kedua fokus mata saya lebih kelihatan. Saya sekarang kalau siang itu masih bisa bawa masuk mobil sendiri atau jalan untuk jarak 1 meter saya bisa lihat kaki saya dengan jelas gitu. Uniknya lagi, alih-alih memberikan obat kepada para pasiennya, Bu Ika justru memberikan resep berupa aneka buah dan sayuran untuk dikonsumsi pasien setelah menjalani terapi pengobatan. Menurut Ika, sejatinya buah dan sayuran alami adalah obat terbaik untuk segala jenis penyakit. Jadi kalau Ika nggak pakai apa-apa lagi, cuma daun sirih, resepnya buah-buahan. Dan satu lagi air mineral, itu aja. Iya, jadi para pasien kan harus banyak mengkonsumsi air putih. Itu. Begitu mujarabnya metode ini, hingga banyak yang menyebut Bu Ika memiliki kekuatan magis di luar nalar. Namun Ika menegaskan jika praktek pengobatannya ini benar-benar murni terapi herbal tanpa ada unsur magis apapun di dalamnya. Jadi begini, kalau Ika lihat dari daun-daun yang lain kan, yang mempunyai antiseptik yang paling tinggi dan ada antibiotiknya dan lebih lengkapnya itu cuma daun sirih. Cuman Ika cuma pakai daun sirihnya 85 lembar kan, harus lebih banyak. Kenapa? Karena kita ngobatnya dari kepala sampai ujung kaki. Semua penyakit kan harus dideteksi. Jadi medianya pakai daun sirih, penyakitnya itu disedot melalui daun sirih tadi. Makanya kita milihnya daun sirih tadi. Sebenarnya nggak ada wangsit dari mana-mana. Memang, oh iya ini kayak memang oke nih buat ditempel, buat buat disiram, dimandi, dicebok ataupun diapain, bagus. Yang paling bagus ya daun sirih. Bahkan Ika selama ini tak pernah mematok harga tertentu untuk tarif pengobatannya. Semua itu dijalani Ika dengan ketulusan. Ika juga mengaku mendapatkan kemampuan ini secara otodidak, bahkan tak ada sangkut paut dengan ilmu keturunan. Lagi, aku lihat ya, doa sih pasti kita setiap memulai apapun harus diiringi dengan doa ya. Tapi nggak ada doa-doa khusus kok. Iya, nggak ada doa-doa khusus. Dan juga itu pun juga dibilang tenaga dalam, tapi bukan tenaga dalam sih. Ya memang tenaga, Ika juga notok di tempat yang bagian memang ada penyakit makanya sakit. Padahal Ika notoknya mungkin nggak sekuat yang dirasakan mereka gitu loh. Jadi tenaga dalamnya nggak ada sama sekali. Terlepas ada atau tidaknya kekuatan magis dalam totok daun sirih, khasiat daun sirih sebenarnya tak perlu diragukan lagi. Dari sekian banyak jenis tanaman sirih, setidaknya ada 4 macam sirih yang lazim digunakan untuk keperluan kesehatan. Di antaranya sirih hijau untuk kesehatan mulut dan mata, sirih putih untuk mengobati asma dan asam lambung,
Sirih hitam dapat mencegah infeksi dan pendarahan, serta sirih merah dapat menjaga kebersihan organ kewanitaan. Hal ini karena di dalam semua daun sirih tersebut mengandung zat antibiotik terbaik, seperti minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Arif Djoko Budiono, seorang pegiat budaya menyebut, sirih memang sudah dimanfaatkan sejak ratusan tahun silam oleh leluhur bangsa kita, baik untuk kesehatan jasmani maupun rohani. Sering disebut sebagai pusaka herbal, daun sirih diyakini memiliki daya magis yang dapat menetralisir energi buruk dan ilmu hitam hingga bisa menjadi media penolak bala. Dimulai dari nenek moyang, pasti kita mengenal bahwa ada orang laki maupun orang perempuan itu makan sirih dengan buah pinang. Rupanya zat yang dicampur dengan enzim yang dari ayen liur itu memberikan kekuatan untuk gigi. Tak heran dalam setiap tradisi upacara adat Jawa, keberadaan daun sirih selalu menjadi elemen yang wajib. Contohnya kalau di adat Jawa, pengantin pria, pengantin wanita, kalau pas upacara adat temon itu kan lempar gantal namanya. Nah, gantalnya itu dibuat juga dari sirih. Harus kena tubuhnya, nggak boleh meleset gitu. Itu sebagai tanda sebuah niat dan ikatan afirmasi bahwa aku menikah. Ya, Surya.